Toyota Corolla KE20 tahun 1973. Ini dia mobil antik yang sangat digemari oleh para pecinta mobil. Hari ini saya mau coba review bagaimana dia kondisi dari mobil antik ini. Nah, sebagai perkenalan teman-teman, ini yang punyanya itu dari Pacul Garage 7. Nah, yang punya itu teman saya namanya Om Ega. Dia sangat suka sekali dengan mobil-mobil antik dan mobil-mobil tua. Jadi ini dia kondisi dari mobil Pacul Garage 7. Bagaimana kondisinya, seperti apa? Kita langsung lihat aja ke videonya. Toyota Corolla KE20 ini teman-teman, saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena di zaman sekarang, zaman modern, mobil ini masih jadi primadona di zaman sekarang. Nah, saya akan bahas satu persatu ada apa aja di bagian depan ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya mau bahas bagian depannya. Dari desainnya itu dia sudah kelihatan model-model tahun 60-70-an ini sangat antik sekali, jarang ada di jalan. Dan yang saya suka dari mobil ini, dia ada lekukan-lekukan yang tidak ada pada mobil pada umumnya. Nah, yang pertama di tengah itu udah ada grill. Ini semuanya benar-benar original teman-teman, dengan chrome seperti ini. Dan di bawah ini ada bumper warna chrome juga. Dan ada garnish di sebelah kanan dan kiri. Cantik banget kan? Nah, ini ada sedikit custom teman-teman. Dia lampunya sudah pakai topi dari PW ya, dua-duanya. Dan kaca spionnya ada yang antik dari kaca spion ini. Ini diaturnya bisa pakai suara. Nah, seperti apa? Nanti lihat aja di video yang selanjutnya, oke? Ini dia bagian depan dari Toyota Corolla KE20 tahun 1973. Corolla KE20 sebenarnya biasa disebut dengan Corolla Betawi. Nah, kenapa seperti itu? Pada zamannya, mobil ini banyak dibeli atau dimiliki oleh konglomerat Betawi. Dia banyak punya tanah jual, sehingga dipastikan yang punya mobil ini tuh hanya juragan-juragan Betawi saja. Nah, kita bahas bagian belakangnya ada apa aja. Bagian belakang ini sudah ada ciri khas dari logo kebangsaan Toyota. Dia sangat kental sekali dengan aksen tahun 70-an, 60-an dengan tulisan Toyota. Dia bahannya solid, chrome, bagus. Nah, untuk bagian lampu, dia aksen-aksennya karena mobil jadul atau mobil tua, mobil antik lah ya. Ini desainnya sama seperti pada umumnya, dia berbentuk kotak. Di sini udah ada stop lamp, lampu sein, dan lampu mundur ya. Nah, ini udah ada frame-nya juga. Ini teman-teman masih original, sangat dijaga oleh pemiliknya. Dan aksen-aksennya tuh ciri khasnya mobil ini antik sekali. Di bawah juga udah ada bumpernya seperti ini. Dan kita lihat bagian dalam bagasi dari Corolla ini. Ini bagian bagasi dari Corolla. Kita lihat seberapa luaskah dalam bagasi ini dan ada apa aja. Nah, di dalam ini sudah ada ban serep teman-teman, dan di dalamnya sudah ada tangki bensin. Dia desainnya tuh tangki bensinnya ada di bagasi belakang. Beda pada mobil zaman sekarang yang tangki bensinnya tuh rata-rata ada di bawah bagian mobil. Nah, ini tidak ada yang istimewa dari bagian bagasi ya. Namanya juga zaman mobil tua ya, seperti inilah kondisinya. Tapi menurut saya dengan kondisi mobil tua di tahun 2020 ini sangatlah antik dan terawat. Ini tampak samping dari Toyota Corolla KE20 ini. Saya akan bahas bagian kaki-kakinya. Nah, kaki-kakinya dia
sudah pakai ring 13 dengan profil ban 165/65. Sedangkan bawahnya dia pakai ring 12 ya teman-teman. Nah ini velgnya sudah di custom, walaupun dia mobil tua, ternyata dia tidak mau kalah dengan mobil-mobil zaman sekarang. Dia velgnya udah pakai Toms dari Jepang, dan ini velgnya tuh versi celong 7, sangat cantik ya, keren, ala-ala anak muda. Lanjut ke bagian sampingnya teman-teman. Di bagian samping ini tidak ada yang spesial dari si Corolla ini, cuma ada daun pintu dan lubang kunci. Nah ini masih terjaga originalnya, jadi sangat antik dan sangat bagus. Kita lanjut ke bagian interiornya. Saya sekarang sudah di dalam kabin Toyota Corolla KE20. Ini sangat ciri khas sekali teman-teman. Saya merasa berada di zaman yang berbeda karena aksen dari interior ini mengingatkan saya pada zaman 70-an dan 60-an. Nah, ada apa aja di dalam ini, kita bahas satu persatu. Bagian depan dulu. Ini untuk bagian setirnya, dia belum memiliki teknologi apa-apa, masih klasik dan jadul, tapi ini saya sangat suka. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang ini sudah berbeda zaman. Jadi kalau pakai mobil ini, apalagi dengan setir seperti ini, kita tuh kayak flashback gitu. Nah, di depan dashboard saya ini sudah ada tombol-tombol untuk seperti ini, menghidupkan lampu, tombol lampu hazard, ini tombol untuk wiper depan. Nah, cara untuk memakainya seperti apa ini unik sekali. Ini tinggal ditarik seperti ini, dia nyala, berfungsi dengan baik. Lalu tekan lagi untuk mematikan. Sama untuk tombol lampu hazard maupun tombol untuk wiper. Nah, lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah kita sudah menemukan ini satu set radio dan kisi AC yang menyatu. Dan ini ada tombol apa? Ini ternyata tombol klakson teman-teman. Bagaimana bunyinya? Kita cobain. Mantap, ini klasik banget lah. Nah, di bawah kita temukan kisi-kisi AC juga. Ini seperti ini. Lalu ada pengaturan level kipas 1-3 dan pengaturan dia temperaturnya. Ini masih jadul banget ya, old school banget. Dari desainnya itu dan dari bahannya itu dia solid, masih bagus teman-teman. Secara ini mobil udah kurang lebih 40 tahun, tapi dari bahan dan kualitasnya masih bisa dirawat dan oke lah menurut saya. Ini sudah ada dashboard bagian sebelah kiri saya dengan ciri khas aksen tulisan Corolla. Nah, ini kisi AC, dan di bagian atas dia tidak ada apa-apa, tidak ada istimewa, cuma ada kaca kabin, dan kaca kabinnya juga dia fix, tidak ada night view. Lalu ini untuk roofnya dia bahannya semi kulit ya, seperti ini. Nah, lanjut ke bagian tempat duduk teman-teman. Ini tempat duduknya dia masih original, cuma si kulitnya ini udah direplika. Ya wajar aja sih, mobil 70-an kulitnya belum diganti, ya jarang lah menurut saya, mungkin tidak ada. Jadi ini maklum sudah direplika. Tapi untuk ketebalannya dan kenyamanannya, saya duduk ini empuk sekali, nyaman sekali. Nah, kenapa? Untuk mobil-mobil tua didesain untuk tempat duduk itu sangat nyaman dan sangat empuk. Seperti mobil Corolla tahun 70-an 80-an itu sangat-sangat empuk. Nah, kita lanjut ke bagian row kedua teman-teman. Row kedua dari Toyota Corolla ini, saya akan bahas tingkat kenyamanan dan keluasan kabin ini. Nah, yang pertama teman-teman bisa dipastikan dan dilihat sama teman-teman semua, ini posisi duduk saya tuh memang ada space untuk lutut dan jok bagian depan. Namun ini bagian bawah kaki ini udah sempit sekali ya, sempit banget. Jadi saya kurang nyaman sih, nggak bisa kakinya tuh nggak bisa relax seperti itu. Tapi untuk lutut ini masih oke lah. Cuma ini untuk perjalanan jauh saya kurang nyaman. Tapi namanya mobil antik, mobil jarang, langka, otomatis ini nggak dipakai sebagai mobil harian. Pasti hanya dipakai cuma bagian supir aja. Nah, itu dia. Untuk bagian headroomnya ini untuk ukuran tubuh saya yang 165 sampai 167 cm, ini masih ada space. Tapi untuk ukuran tubuh yang tingginya 170 cm ke atas, dia sepertinya sempit sekali dan kurang nyaman. Jadi kalau misalnya mau bawa keluarga atau teman, ya jangan yang tinggi-tinggi lah, nanti kejeduk repot juga. Nah, ini untuk bagian joknya, lagi-lagi saya suka. Kenapa? Karena emang bahannya itu sudah
tebal tapi empuk, mungkin karena bawaannya tuh di dalamnya sudah ada pernya. Berbeda dengan mobil zaman sekarang, dia joknya tidak ada pernya ya. Jadi dipastikan ini sangat empuk sekali, bisa dicoba sama teman-teman. Nah, di bagian jok depan ini sudah ada asbak ya untuk penyimpanan abu rokok seperti ini. Ini untuk desain seperti ini hanya ada di tahun-tahun 70-an, kayaknya keren banget, klasik banget. Asbaknya nempel di depan jok pengemudi. Nah, sedangkan untuk bagian belakangnya dia ada tempat penyimpanan, bisa nyimpen barang-barang kecil atau boneka, dan ada speaker 2 buah seperti itu. Nah, mungkin ini bagian row kedua dari Corolla KE20. Kita langsung aja cobainlah test drive bagaimana si mobil tua ini, masih kuat nggak tenaganya. Nah, kita sedang test drive Toyota Corolla KE20 tahun 73. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana performa dari Toyota Corolla ini. Nah, ini kenalin teman saya yang punyanya, namanya Omega dari Pacul Garage 7. Gimana kabarnya Omega, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, bisa dijelaskan Omega sedikit bagaimana dia kondisi mesinnya, cc-nya berapa silinder, terus ada apa aja sih di dalam ruang mesinnya itu? Kalau misalkan ruang mesin kita masih standar, paling dirubah kelistrikannya aja. Oh, jadi masih ori ya? Iya, masih ori. Masih original. Kalau tidak salah ini mesinnya tuh 1200 cc gitu ya? 1200 cc. Nah, dengan gigi atau persneling dia 4 percepatan dan 1 gigi mundur ya? Iya, betul. Betul sekali. Nah, untuk bagian kopling dan persneling Omega, ini dia keras atau sedang-sedang aja, atau empuk? Secara ini kan mobil tua ya. Jadi saya pengen tahu karena yang nyobain ini langsung karena Omega ya. Ya, kalau misalkan kopling itu empuk ya, soalnya masih ditarik pakai kabel ya. Oh, tarik pakai kabel ya. Ya. Mm-hmm. Kalau masalah interior paling tambahan AC doang, Om. Oh ya, ini tambahan AC. Ini AC-nya teman-teman dingin loh. Kenapa? Karena cuaca panas gini, siang bolong gini, AC-nya tuh nyes, enak. Jadi walaupun dia tua, mobilnya rasa muda. Nah, itu dia. Lalu di bagian suspensi ini kaki-kakinya lumayan empuk. Bisa dilihat dari video ini, jalannya tidak terlalu mulus dan tidak rata. Jadi kaki-kaki dari mobil ini sangat empuk. Ditambah joknya itu udah dipasang, bukan dipasang ya, ini bawaannya Omega. Bawaannya tuh udah ada pernya. Jadi enak, empuk, dan nyaman. Untuk di knalpotnya ini sudah di custom juga, pakai knalpot yang rasa-rasa jiwa muda lah. Ini mereknya Omega ya Om? Ya, racing zaman dulu lah Om. Ya, nama mereknya Omega, yang punyanya itu Omega, sama namanya cocok. Nah, apalagi yang bisa dibahas Om? Paling kalau masalah interior nggak ada lagi Om. Oh, nggak ada ya? Paling ini setirnya dia belum power steering ya? Masih manual. Masih manual nih. Masih ringan Om segini. Masih ringan karena kalau tidak salah ini peleknya kecil ya, ring 13 dengan celong 7 ya? Ya, lebar Nah, itu. nah, mungkin itu dia teman-teman sedikit sensasi berkendara menggunakan mobil tua rasa muda Toyota Corolla KE20 tahun 1973. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Omega dari Pacul Garage 7. Saya undur diri dan salam Eka TV. Thanks Omega. Thanks.